Halo Ma, ini aku Bondan. Ma, aku setelah udah melalui berminggu-minggu, aku udah jadi lega Ma. Mama kenapa? Mama masih rindu denganku Ma. Mama walaupun Mama udah WA berkali-kali, Mama kangen sama aku Ma. Nggak usah, jangan. Aku mau bilang sejujurnya, Mama masih dalam keadaan suasana begini ya Ma. Ibu nggak perlu khawatirin aku baik-baik aja kok Ma. Cuman kembali lagi, sebenarnya aku udah merasakan bulan kedua ini nggak tertekan sama sekali, malah aku sudah merasakan lingkungannya. Walaupun aku jarang menggunakan ekspresi, aku perlahan jadi udah terbiasa mah. Jadi ibu selama ini setiap hari ngechat sama aku berkali-kali. Ibu cuman mengetesku kan, ya kan mah. Bu, apapun yang ibu setiap kali bilangin aku berkali-kali, aku nggak bisa mengatakan apapun itu. Jangan, ibu kalau mau bicara sama aku ya silahkan. Setelah aku udah ninggalin Jakarta, udah kayak ya udah seperti 1 tahun kemudian. Jujur aku setiap aku nyicipin bude masakin itu rasanya bener-bener enak dan aku bener-bener disyukuri kok. Masalah doyan atau enggak, aku sih nggak memaksa. Yang penting aku rasa syukurnya aku makan. Ma, aku memang begini ya karena aku merasa nggak bisa mengatakan apa-apa. Aku nggak mau. Ibu mengatakan nggak usah sedih, boleh tapi nggak usah terlalu mah. Ibu sekarang gimana Jakarta? Baik-baik aja kan? Selama ini semenjak aku deket sama Bude atau ya Salva, ya aku sih udah biasa mak. Walaupun aku udah ngikutin aturan mereka, aku udah menuruti mereka. Selama pun aku nggak akan melakukan, aku nggak akan mau merusak reputasi mereka. Begitu juga reputasi aku mah. Walaupun aku sudah berusaha cari kerja berkali-kali, ya ibu bener, nyari kerja emang lebih berat mak. Tapi aku patut disyukuri. Emang kalau aku nggak dapet ya aku merasa kalau aku nggak terima ya udah, mau gimana, udah terlanjur mau ini. Walaupun aku udah belajar pengalaman berkali-kali, rasanya pikiran itu selalu menghantui. Walaupun menghantui tapi aku
Aku lawan mah, nggak usah khawatirin aku. Tapi kalau soal rezeki atau itu, aku tetap doain kok. Walaupun nih, walaupun ya aku udah, setiap orang menilai aku baik. Kalau aku menilai, kalau ada orang lain menilaiku dalam hal buruk atau enggak, aku nggak akan mau ladenin, biasa aja. Toh nanti mereka yang merasakan kejamnya hidup di wilayah di pasar. Walaupun kalau ibu bisa menyebut seringin ibadah, kencengin ibadah. Iya, aku jujur, aku udah sering sholat berkali-kali, tapi aku tetap jalanin. Yang aku lebih pantas menjalankan kehidupan aku cuma satu mah. Aku ingin membaca Quran. Walaupun aku sesibuk-sibuknya tapi aku sempetin. Aku belajar Al-Quran. Walaupun aku tidak mengerti isi ayatnya, tapi membuat hatiku tersentuh mah. Aku nggak merasa aku membohongi, nggak ada mah. Jujur aja. Setiap aku mengatakan itu jujur, ya aku nggak ada masalah sama sekali. Justru apa yang ibu lakukan buat terbaik untuk anaknya, ya kan? Kan petua emak kan juga tahu kalau anaknya udah bener-bener sukses, yang jangan membuat hal-hal yang buruk dan akan membuat sengsara atau apalah. Sekarang setiap ibu komunikasi sama aku sempetin, tapi aku lihat situasi. Aku mau ngechat sama ibu ya ada perlunya, tapi walaupun sama orang yang lebih tua aku hormati mak. Walaupun aku udah nggak bisa melakukan hal yang terbaik, aku melakukannya lagi, aku melakukan lebih kerasnya lagi. Kan ibu sendiri pernah bilang, sebisanya kamu. Mama sekarang mikirin aku jujur ya ma, setiap aku dengerin, jangankan nggak ngecap, aku merasa diriku itu nggak akan seperti kayak dulu lagi, akan lebih berbeda ma. Setiap aku memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kadang ibu bilang, kamu sehat kan? Iya, aku sehat. Tapi di Denpasar kan cuacanya lagi keadaannya begini, kadang cerah, kadang hujan. Ya sama halnya kayak di Jakarta, tapi berbeda lah. Aku harus bisa menyelesaikan diri. Ibu pernah bilang, kamu merasa tertekan, masih suka takut atau bingung? Aku gak bisa berikan jawaban, itu belum pasti. Kalau aku merasa tertekan di lingkungan, sejujurnya aku gak merasa tertekan. Aku harus lebih berhati-hati dan aku harus lebih aware. Ya mau bagaimana juga, kehidupan di Denpasar gak melebihi Jakarta. Aku pun merasakannya. Aku udah gak bisa mengatakan ini lagi mah. Aku udah merasa diri aku hampa mah. Mama sekarang
udah berusaha nyari duit, bapak juga nyari duit, adik juga nyari duit. Aku pun aja merasa aku anak yang dulunya setelah lulus sekolah, dulunya ibu memberikan harapan tapi pupus tengah jalan. Mama gak usah merasa bersalah. Anggap aja ini karma buat aku, Ma. Jujur aja ya, Ma. Setiap aku merasa ada iri atau enggak, aku enggak merasa iri. Aku ngelawan egoisnya aku. Enggak pernah. Aku merasa diriku itu enggak ada kurang, enggak ada lebihnya. Setiap orang ada meremehin aku mau enggak, justru mereka sendiri akan yang berbalik arah. Ingat, Ma, setiap orang kan ada beda-beda. Mau ada yang jahatin aku mau enggak, aku nggak mau pakai cara kekerasan. Aku balas aja dengan cara, aku nggak perlu menyumpahkan, aku harus membalas dengan kerja yang lebih keras lagi. Ingat, Ma, setiap Ma ngechat aku akan balas. Tapi mama sekarang masih ingat keberadaan aku, Ma. Walaupun aku jujur ya, walaupun aku baru mengenal temennya beberapa sahabat, aku merasa bergaul dengan mereka, tapi aku udah aku sudah sesuaikan diri. Yang jelas aku nggak mau melakukan hal itu terulang kayak di Jakarta. Boleh nggak aku sampaikan? Boleh ya. Sejujurnya aku pada saat lulus sekolah aku extrovert sama introvert, mah. Kadang diem, kadang enggak. Ya aku jalaninya kayak seperti biasanya. Kalau aku soal etika dan sopan, aku jalanin, mah. Sekarang ibu nggak usah khawatirin aku baik-baik aja. Dunia ini hampa ya, mah. Kalau emang rezekinya emak bisa nyusul ke sini, aku bakal kabarin. Tapi kalau aku merasa kesel dan aku marah, udah nggak akan bisa. Sekarang aku udah nggak mau sakit hati lagi, udah nggak ada gunanya, mah. Mama nggak usah takut, mama nggak usah khawatirin aku baik-baik saja, mah. Jujur aja, aku baik-baik aja, mah. Sekarang udah nggak usah mikirin itu lagi. Yang terjadi yang udah terjadi, mah. Aku cuman berpesan, maaf ya, mah. Kalau pada saat lebaran bulan April kemarin, kalau memang aku udah jalannya merantau di Denpasar, emang udah jalannya aku, mah. Mama harus menerima takdirnya, Mak. Mak nggak boleh merasa dirinya anak itu dikasih kebebasan terus merasa ini nggak ada gunanya, Mak. Aku jujur, aku udah nggak mau merasa di posisi ayo Mas kita bergaul, boleh, tapi aku nggak maksa. Aku bergaul dengan seperti orang biasa. Ingat, Mak, suatu saat Mak merasa jangan hebat dulu. Yang lebih hebat kalau aku udah melakukan hal yang lebih terbaik lagi, Mak. Aku sekarang udah bukan ngurangin ya, udah ngilangin main game sedikit. Kalau ada bosan dikit, tapi ya Mama nggak usah mikirin aku. Pokoknya Emak nggak usah khawatirin aku lagi. Anggap aja Emak merasa baik-baik aja. Kalau aku udah nggak ada, Mama nggak usah khawatirin aku, ya.
semoga kedepannya emak jangan ngelakuin itu. Mama khawatir sama aku kan, ya kan? Makasih ya mak buat semuanya. Kalau udah nggak ada mak, kalau nggak ada adik atau nggak ada bapak, ya udah, emang udah jalannya aku mak. Aku nggak mau marah lagi mak. Ingat ya mak. Makasih ya mak buat semuanya.